kita di dalam keadaan yang mengkhawatirkan ini, yang menakutkan ini bagi banyak orang, tetapi kita harus tetap memiliki damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita hari ini sudah siapkan hati kita. Kita mau ibadah online GBI Empang 3. Mari kita satukan hati kita. Kita undang Roh Kudus untuk masuk dalam kehidupan kita, berkarya dalam kehidupan kita. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapak, kami ucap syukur dan berterima kasih ya Bapak untuk hari ini ya Bapak. Biarlah ya Bapak ibadah kami Tuhan, kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau masuk dalam hati kami. Engkau baharui setiap hati kami. Biarlah ya Bapa pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum buat Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh haleluya, Engkaulah perisai kami, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di
kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Yes, terima kasih ya Bapa. Ya Rabba Ya Rabba Engkaulah Tuhan Allah kami yang hidup. Engkau Yesus, Engkau yang luar biasa untuk kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita. Bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2.
2. Persembahan sulung. Dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Tuhan. Puji Tuhan kita hari ini ada di dalam ibadah online. Dan kita sebentar akan belajar firman Tuhan yang menjadi tuntunan buat kita pada hari ini, bahkan bukan buat hari ini saja tetapi hari-hari berikutnya. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bila sampai hari ini kami tetap masih bisa beribadah di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan Yesus bahwa Engkau tetap menyertai kami dan Engkau tetap berkenan atas ibadah kami. Dan kami mohon kepada Tuhan biar senantiasa Roh Kudus yang menyertai ibadah online kami dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan yasitimu dan Engkau mengurapi, menguduskan dan memberkati setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita masih bisa melakukan ibadah online. Dan saya percaya walaupun kondisinya masih ibadah online, pelayanan kita, ibadah kita tidak akan berkurang di hadapan Tuhan. Dan karena itulah yang dikehendaki Tuhan untuk kita gerejanya hari-hari ini. Nah, hari ini tema yang akan saya bahas di sini untuk kita semuanya adalah tentang the kingdom of God. Ayat yang saya ambil buat kita semuanya untuk kita sama-sama belajar adalah dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu Saudara Tuhan, ayat ini bicara tentang dua hal. Tetapi hari ini saya akan menyampaikan atau kita akan belajar sama-sama tentang satu hal, yaitu tentang jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya termasuk di dalamnya, dikatakan firman Tuhan, menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa kerajaan tidak tergoncangkan itu? Itulah kingdom of God. Itulah kerajaan sorga.
saudara dikasih Tuhan menjadi bagian di dalamnya, termasuk saya. Di dalam ayat yang lain juga, di dalam Yakobus 2 ayat 5 dikatakan kita ini adalah ahli waris kerajaan yang dijanjikannya. Bahkan di dalam Filipi 3:20 dikatakan bahwa kita ini adalah kewargaan dalam surga. Jadi sangat jelas saudara dan saya memiliki sesuatu yang berbeda dengan yang ada di luar sana. Dan itu sudah dipastikan, itu sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, saudara berkasih Tuhan, mari kita akan lihat hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa konsepnya? Apa konsep kerajaan Allah itu bagi setiap kita orang yang percaya? Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita lihat dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-20, dikatakan demikian, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Ayat ini berkata dengan jelas kerajaan Allah bukan dari perkataan, bukan teori, bukan statement, bukan pernyataan, tetapi terdiri dari kuasa. Apakah kuasa itu? Di dalam bahasa Yunaninya, kuasa itu disebut dunamis. Nah, apa pengertian dunamis? Yang pertama, dunamis itu artinya bahwa setiap kita ini memiliki kuasa untuk melakukan mukjizat. Demonstrasi kuasa. Tetapi harap diingat Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, bahwa sesungguhnya Allah yang melakukan mukjizat, yang mempunyai kuasa untuk membuat mukjizat. Jadi jangan ada di antara kita dipakai Tuhan untuk membuat mukjizat, melakukan mukjizat, lalu kemudian menyombongkan diri. Kita harus tetap rendah hati, tetap menundukkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, apakah dunamis itu? Dunamis itu bicara tentang kekuatan moral. Dunamis itu bicara tentang excellence of soul. Seperti Daniel. Daniel di dalam Daniel 6 ayat 4 jelas dikatakan bahwa Daniel itu berbeda. Berbeda dengan orang-orang pada zaman itu yang ada di dalam kerajaan Babel, Nebukadnezar. Dia memiliki excellent of soul, roh yang luar biasa, roh yang berbeda. Jadi Bapak Ibu, kita ini sebagai bagian dari kerajaan Allah, yang diberikan kuasa, yang diberikan dunamisnya Tuhan, harus berbeda rohnya, semangatnya berbeda. Yang ketiga, apakah yang dibicarakan oleh dunamis atau kuasa itu? Yang ketiga, ini bicara tentang pengaruh Bapak Ibu. Kita ini sebagai orang percaya yang diberikan hak di dalam kerajaannya harus bisa memberikan pengaruh. Tentunya pengaruh yang positif, pengaruh yang baik kepada lingkungan sekitar, kepada orang-orang sekitar kita, kepada keluarga kita. Pokoknya kepada siapapun yang Tuhan izinkan ada di sekitar kita, maka kita bisa memberikan pengaruh yang baik tersebut. Kemudian, apalagi yang menjadi konsep dari kerajaan Allah bagi kehidupan orang percaya? Di dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, kerajaan Allah itu bukan soal-soal yang sifatnya lahiriah, soal-soal yang sifatnya jasmania. Tetapi kerajaan Allah itu yang sifatnya soal-soal kebenaran. Kemudian soal-soal damai sejahtera dan sukacita oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, yang pertama kita lihat dulu soal kebenaran. Kebenaran itu yang pastinya adalah firman Tuhan. Tidak ada kebenaran lain. Kebenaran lain itu belum tentu kebenaran, tetapi firman Tuhan sudah pasti dia adalah kebenaran. Saudaraku, hari-hari ini kita sebagai orang yang ada dalam bagian kerajaan Allah harus memahami betul, berpegang betul, menyadari betul bahwa kebenaran itu harus menjadi bagian dalam hidup kita. Bahkan bukan hanya menjadi bagian, tetapi harus membuat menyeluruh di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, berpegang di dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan. Bahkan bukan saja berpegang, bukan saja percaya kepada firman Tuhan, tetapi mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada kebenaran.
Hal yang kedua adalah tentang damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Apalagi hari-hari ini kita lihat bagaimana keadaan sekitar kita di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Di luar sana banyak hal yang sifatnya tidak pasti. Di luar sana banyak hal yang sifatnya menakutkan, mengkhawatirkan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kerajaan Allah itu berkaitan dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita di dalam keadaan yang mengkhawatirkan ini, yang menakutkan ini bagi banyak orang, tetapi kita harus tetap memiliki damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Mungkin Bapak Ibu ada yang berkata, mana mungkin Pak, di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, di tengah-tengah kondisi yang mungkin kena PHK, di tengah-tengah kondisi yang mungkin lagi dirumahkan, di tengah-tengah mungkin yang usahanya mandek, di tengah-tengah mungkin yang lagi bisnisnya tidak menentu, harus bersuka cita, harus ada damai sejahtera. Memang kalau dengan kekuatan dan pikiran sendiri-sendiri, pikiran manusia, itu sulit Bapak Ibu. Makanya Alkitab dengan jelas berkata, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bukan oleh yang lain belum tentu. Makanya senantiasa juga di gereja kita diajarkan bagaimana persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Setiap hari, bahkan setiap saat ada persekutuan dengan Roh Kudus. Ada persekutuan yang intim dengan Tuhan. Karena itulah yang bisa membuat kita ada damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudaraku, di dalam Habakuk, saya mengutip dalam Habakuk 3 ayat 17-19, dikatakan demikian, sekalipun pohon ara tidak berbunga, perhatikan baik, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Dicatat di situ mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terlalu dari keurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku, untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Jadi jelas dikatakan, Alkitab memang mencatat, Habakuk mencatat, ada keadaan-keadaan yang mengecewakan. Pada ayat 17. Tetapi ayat 18 dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ada sukacita di dalam keadaan yang mengecewakan tersebut. Ada sukacita di dalam keadaan-keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita semuanya. Itu yang dikenan oleh Tuhan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan terhadap kita. Orang-orang yang diberikan hak untuk ada di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan tersebut. Nah, saudaraku, jadi jelas ya Bapak Ibu, dari apa uraian-uraian firman Tuhan yang kita bisa pelajari hari ini, bahwa kerajaan Allah bukan soal kota, bukan soal istana yang megah, bukan soal-soal yang seperti kita bayangkan. Ya, ada kemewahan, ada sesuatu yang luar biasa. Bukan seperti itu yang sedang dibicarakan Tuhan kepada kita. Tetapi yang paling penting adalah tentang bagaimana kita hidup. Adalah bagaimana kita berperilaku. Adalah bagaimana kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Saya akan ambil lagi satu ayat buat kita semuanya. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat 12, dia berkata demikian. Dan meminta dengan sangat, perhatikan baik. Ada perkataan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saudara dan saya hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa? Karena yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Karena yang memanggil kita ke dalam kerajaan dan kemuliaan itu, Tuhan menghendaki kita untuk hidup seperti itu. Sekali lagi saya bacakan, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saudara dan saya yang memanggil kamu, yang memanggil saudara dan saya ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Kita semuanya sudah ada di sana.
Kita semuanya sudah berada dalam kerajaan tak tergoncangkan tersebut. Kita semuanya adalah ahli waris kerajaan yang dijanjikannya. Kita semuanya adalah memiliki kewargaan kerajaan di dalam surga. Tetapi saudara, ada sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Yaitu, marilah kita hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kita. Terpuji nama Tuhan, Bapak Ibu. Sekali lagi, firman Tuhan tadi di awal mengatakan kita ini sudah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Oleh karena itu, marilah kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Perilaku kita, cara hidup kita, gaya hidup kita, pola hidup kita. Sesuai dengan yang Tuhan mau. God bless you. Tuhan memberkati kita semuanya. Jemaat GBI Empang 3 dan semua orang yang mengikuti ibadah online ini. Terpuji nama Tuhan. Mari kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan kiranya apa yang kami dengar tidak saja manis untuk kami dengar, tetapi kami juga bisa lakukan, kami bisa praktekkan, kami bisa kerjakan dalam kehidupan kami. Kami yang sudah menerima kerajaan tak tergoncangkan, maka perilaku kami harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Sebab kerajaan Allah bukan dari perkataan, tetapi dari kuasa, dunamis. Bagaimana kami bisa mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Bagaimana kami juga memiliki excellence of soul. Bagaimana kami bisa memiliki pengaruh yang baik kepada orang-orang sekitar kami. Dan bagaimana juga kami Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang seperti sekarang ini, kami tetap berpegang kepada kebenaran. Dan kami juga memiliki damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena itulah yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan, tuntun kami Roh Kudus, tuntun kami Tuhan untuk kami melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak, berkati GBI Empang 3 dan berkati semua orang yang mengikuti ibadah ini. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bersama-sama kita akan berkatakan Mazmur 1. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepalanya akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Saudaraku, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami malam hari ini ya Tuhan. Bapa, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya. Dan kami rindu bersyafaat atas bangsa kami Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya Engkau memberkati pemerintah, bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke daerah. Pemimpin kami dari yang di pusat sampai ke daerah. Mulai dari presiden, semua pejabat tinggi negara, lembaga-lembaga tinggi negara, TNI, Polri, aparatur pemerintahan dari pusat sampai ke daerah ya Tuhan. Curahkan roh yang takut dan gentar akan Tuhan memenuhi kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut dan gentar akan Tuhan. Kami berdoa biarlah lawatan Tuhan dan pencurahan Roh Kudus terjadi atas bangsa kami. Kami berdoa, damailah Indonesia.
Kami berdoa ya Tuhan, agar COVID-19 ini berhenti total di bangsa kami. Bapak, kami juga berdoa agar tidak terjadi resesi ekonomi atas bangsa kami. Bapak, kami berdoa untuk kebangkitan anak-anak muda di bangsa kami. Biarlah kiranya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja GBI Gatot Subroto, untuk Rayon 1M Tuhan, untuk gembala cabang Ranting, agar semuanya boleh menerima pengurapan Allah yang sama, untuk kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk kesatuan gereja-gereja. Biarlah gereja-gereja boleh bersatu untuk menyatakan kasih Kristus, agar setiap orang boleh melihat Engkau melalui kehidupan gereja-Mu ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa, biarlah kiranya Tuhan, penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus segera terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa secara khusus buat keluarga besar Empang 3 ya Tuhan, dimanapun berada. Bapa, biarlah pimpinan penyertaan perlindungan-Mu sempurna atas anak-anak-Mu. Bapa, Engkau melihat setiap kebutuhan hidup mereka, pergumulan hidup mereka Tuhan, dan Engkaulah jawaban atas semuanya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua keluarga besar Empang 3 dan keluarga besar kami dimanapun berada Tuhan, senantiasa aman dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Mazmur 91 terjadi nyata dalam kehidupan kami. Doa Yabes terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami aman dan perlindungan-Mu yang sempurna. Bapa, biarlah kiranya berkat keselamatan, kesehatan, umur panjang, berkat jasmani, rohani, jiwa ini, pimpinan penyertaan perlindungan-Mu sempurna atas anak-anak-Mu dimanapun berada. Dimanapun mereka melangkah, kemanapun mereka berjalan, dimanapun mereka berada, pimpinan penyertaan-Mu sempurna atasnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah hari semakin hari, semua anak-anak-Mu semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Curahkan roh takut dan gentar akan Tuhan menuju kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, sehingga semua kami Tuhan boleh lebih bersungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan, menempatkan Engkau sebagai prioritas dan otoritas tertinggi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, lebih dari apa yang dapat kami doakan, kami percaya Engkau telah sediakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama Yesus, terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, satukan hati kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kasih Tuhan biji mata Allah, terimalah berkat kasih sukacita dan sejahtera dari Allah Bapa, melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya, diberkati dan sangat mengasihi Tuhan, yang senantiasa hidup di dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan, yang telah dan siap memasuki tahun dimensi yang baru, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.